sahabat Tani Gunung TV. Kali ini kita akan persiapan membuat bakteri PGPR ya. Nah, ini yaitu bakteri Plant Grow Promoting Rhizobacteria. Wah, agak susah. Pokoknya ini adalah bakteri untuk pertumbuhan tanaman yang sangat bagus sekali untuk tanaman, dan kita bahannya yaitu dari akar bambu. Nah, ini tadi kita sudah hasil mencari akar bambu, tadi kita bersihkan. Hanya saja ini ada yang masih agak hitam-hitam seperti ini. Nah, ini sengaja ya, kulit arinya memang tidak saya kelupas. Yang gede-gede kayak gini ini biasanya yang di dalam, agak dalam. Tadi saya menggalinya itu agak di rumpun bambu yang agak dalam, jadi dapat yang gede-gede kayak gini. Kemudian kalau yang kecil-kecil ini biasanya agak di pinggiran. Ini memang lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, kemudian hasil dari pembersihan tadi tidak saya buang, tapi besok akan saya manfaatkan untuk menyiram tanaman kangkung saya, karena saya percaya bahwa dan yakin bahwa tanah yang ada di rumpun bambu itu adalah tanah yang subur dan gembur sekali. Bahkan tadi saya sempat membawa ada satu karung untuk media semai cabai, pakcoy, kangkung dan sebagainya lah nanti yang dibutuhkan untuk di pekarangan maupun di kebun. Itu nanti kita ikuti persiapan selanjutnya dalam membuat bakteri PGPR ya. Oke teman-teman, kita tunggu kelanjutannya. Baik sahabat Tani Gunung TV. Nah, ini kita sudah siapkan bahan untuk membuat bakteri PGPR ya. Ini ada akar bambunya. Nah, kita nanti tumbuk dulu biar cairannya keluar. Kemudian kali ini saya akan membuat dua piang bakteri yang nanti setelah 3 kali 24 jam akan kita kembangkan lagi ya. Kita ikuti terus ya bagaimana prosesnya. Nah, ini cara menumbuknya seperti ini. Kita siapkan dulu ya alasnya. Nah, seperti ini. Nah, berapa banyak akarnya? Ya idealnya sih 2 on ya. 2 on ya, kalau saya ya secukupnya. Tapi ya stoknya kebetulan masih ada. Ini kita haluskan. Nah, seperti itu terus ya teman-teman. Nah, ini setelah kita tumbuk, kemudian kita masukkan ya. Kalau yang panjang nggak muat ya, kita tekuk ya, lipat jadi 2. Ini untuk toples yang satu, sekira cukup ini ya. Kita tambahkan sedikit lagi. Ingat ya teman-teman, ini airnya kurang lebih 1 liter ya. Ini dari air yang sudah mendidih, yang tapi kemudian sudah dingin ya, didinginkan. Kemudian setelah selesai maka kita tutup rapat ya. Oke, ini satu sudah selesai. Kemudian yang satunya lagi kita masukkan. Ini sengaja saya pakai 1 toples yang plastik ini ya. Kemudian ini 1 toples dari kaca karena saya ingin melihat perbandingannya seperti apa. Nah, ini memang nggak sampai 1 liter ya, karena memang wadahnya agak kecil. Ini tadi cuma 0,75 liter. Nah, tapi nggak apa-apa, kita masukkan seperti ini teman-teman. Dan nanti
tandanya jadi itu akan ada gelembung ya di atasnya. Nanti di atasnya airnya ini ada seperti gelembung-gelembung. Kalau ini menandakan bahwa proses pembuatan bakteri PGPR kita itu berhasil. Saya kira itu teman-teman, nantikan update-nya nanti setelah jadi 3x24 jam. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan tetap semangat untuk petani Indonesia. Halo sahabat tani gunung, hari ini sudah 3x24 jam atau 3 hari kita mencoba memfermentasikan biang dari bakteri PGPR yang di sini. Dan ini saya lihat tadi sudah saya lihat ada gelembung-gelembung airnya. Ini menandakan bahwa proses fermentasinya ini sudah berhasil ya. Ini kita buat 2 biang, kemudian sekarang kita kembang biakkan dengan bahan-bahannya apa saja. Kita tadi sudah siapkan air 10 liter ya, kemudian ini ada pekatul atau dedak ya, ini 6 gelas, kemudian ini ada gula 3 sendok makan sebagai nanti makanan bakteri, dan juga ini terasi cukup satu saja atau 1 telunjuk atau 1 biji ini sudah cukup. Nanti ditambah juga dengan kapur sirih ya. Nah ini kapur sirih ya, nanti kita gunakan ya setengah atau sampai 1 sendok makan saja. Nah itu langkah-langkahnya ya teman-teman. Kemudian nanti setelah direbus sampai mendidih kurang lebih 20 menit, kemudian setelah dingin ini kita masukkan biang dari bakteri PGPR sebanyak 1 gelas saja ya, itu liter air ya. Kemudian kita nyalakan. Nah kita masukkan satu persatu ya bahannya. Ini ada dedak, kita masukkan pelan-pelan ya. Nanti jangan lupa ini sambil diaduk-aduk biar tidak menggumpal ya. Nah ini kita masukkan semuanya. Kemudian ini 3 sendok makan gula pasir ya. Kemudian kita masukkan terasinya ya, ini segini aja cukup. Kemudian yang terakhir kita masukkan kapur sirih atau kalau orang Jawa bilangnya enjet ya, kapur enjet. Ini biasanya untuk orang zaman dulu ya. Nah ini kita aduk dan kita tunggu sampai ini mendidih ya teman-teman ya. Nah ini kita hari ini akan perbanyak bakteri PGPR yang sudah kita fermentasikan selama 3 hari dari akar bambu. Teman-teman tadi ya dedak, kemudian tadi air 10 liter, terasi 1 saja ya, 1 biji aja, kemudian tambah setengah sendok makan kapur sirih ya, yang mana kalau kapur sirih ini fungsinya untuk menetralisir pH nya ya. Kemudian kalau dedak ada lagi tadi gula 3 sendok makan, terasi itu sebagai makanan nanti bagi
biang bakteri PGPR yang akan kita fermentasikan. Jadi kita sampai mendidih ya, kita buat sampai mendidih, kemudian kita aduk biar enggak menggumpal ya di bawahnya seperti ini. Nah, kita biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih kita diamkan, baru nanti kita masukkan ke dalam galon ataupun ember, kita tutup rapat ya. Kemudian kita fermentasikan selama 2 minggu, baru bakteri PGPR ini bisa kita aplikasikan pada tanaman kita. Bisa pada tanaman sayuran seperti cabai, pakcoy, bayam, kangkung. Kemudian bisa juga untuk kelapa sawit, sampai pinus, durian, lemon, karena bakteri PGPR ini atau plant growth promoting rhizobacteria ini adalah bakteri yang berkoloni di akar sehingga membantu tanaman agar memiliki daya tahan yang kuat terhadap hama serta bisa tumbuh secara maksimal ya teman-teman. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bakteri PGPR ini bagi para petani ya, terutama ya petani-petani milenial ya, ini harus tahu tentang bakteri PGPR. Nah, kita sambil tunggu ya teman-teman. Ini sudah mendidih ya, jadi kita harus kecilkan nih. Tadi sudah mendidih, kita ini setelah dingin kita tambahkan biang PGPR nya dalam bahan yang sudah dingin ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan kemudian kita aduk ya yang merata. Saya mau memasukkan akarnya ya, kalau biasanya ini tidak dimasukkan. Ini saya akan mencoba membuat sebuah eksperimen. Nah, ini akar bambunya saya masukkan. Nah, seperti ini. Kita ikutkan di dalam dengan harapan bakteri PGPR nya ini dapat berkembang dengan baik ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini setelah selesai maka kita tutup ya, tutup yang rapat karena ini fermentasinya anaerob. Masih kita tambahkan tutupnya juga, kita biarkan nanti selama kurang lebih 2 minggu atau setengah bulan ya. Setelah itu baru bisa kita aplikasikan. Demikian teman-teman cara membuat mengembang biakan bakteri PGPR. Semoga bermanfaat.